yang satu sore itu pada beliau silakan. Riki mawon. Boten. Mriki mawon. Boten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dawuh di dalam surat nopo? Kabar surat nopo? Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala dawuh bahwasanya Allah menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian untuk kita. Siapa yang terbaik amal ibadahnya. Dengan berpulangnya ke rahmatullah saudara kita Mas Gita dikira mbak. Mas Gita ini adalah peringatan yang harus kita bisa ambil ibrah sebagai muhasabah diri. Apakah perbuatan kita selama ini lebih banyak amal kebaikannya atau justru sebaliknya amal keburukannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba." Allah memerintahkan kepada kita untuk iqra, untuk membaca kitab kita. Kitab amalan kita semenjak kita bangun tidur hingga tidur kembali. Kita harus bisa menghisap, harus bisa menghitung-hitung diri. Lebih banyak mana amal kebaikan yang kita lakukan atau amal buruk yang kita lakukan. Kalau memang yang lebih banyak amal kebaikan yang kita lakukan, kita bermohon kepada Allah agar kita bisa diistiqomahkan atau bisa ditingkatkan. Namun apabila lebih banyak amal keburukan yang kita lakukan, kita secepat mungkin beristighfar, minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, dan juga bermohon agar kita tidak lagi ditakdirkan mengamalkan perbuatan yang buruk lagi. Rasulullah Muhammad SAW memberi kunci yang sangat mudah kepada kita agar kita bisa dimasukkan, diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga dengan mudah. Man faraqur ruhul jasad wa huwa bari'un min talatin dakhalal jannah. Barang siapa terputus antara ruh dan jasadnya alias meninggal dunia, wa huwa bari'un min talatin, dan dia bisa terlepas dari 3 hal, dakhalal jannah, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja ketiga hal itu? Yang pertama, minal kibri, kita harus terbebas dari sifat sombong. Yang kedua, wal ghululi, dan kita harus terbebas dari sifat pengkhianat. Dan yang ketiga, ini yang banyak terjadi, wadaini, kita harus terbebas dari hutang. Berat nih. Jadi kalau kita ingin dijamin masuk surga oleh Allah, kita harus terbebas dari hal
tiga hal itu. Yang pertama, minal kibri, dari sifat sombong. Sombong ini setelah dirata-rata, kebanyakan disebabkan oleh 3 atau 4 hal. Yang pertama disebabkan karena harta kekayaan kita. Ini sudah dicontohkan oleh yang namanya Qorun. Qorun dibinasakan oleh Allah. Yang kedua, sombong ini disebabkan karena pangkat dan jabatan yang tinggi, sehingga merendahkan yang lain. Yang ketiga, sombong karena kepintaran dan kecerdasan kita, sehingga sering membodoh-bodohin yang lain. Yang keempat, yang lagi viral, sombong karena faktor nasab keturunan, sehingga merendahkan yang lain. Cukup nih 4 contoh penyebab sombong. Yang penting jangan sampai ada setitik rasa sombong di dalam hati kita. Apabila itu terjadi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak layak masuk surganya Allah bagi orang yang di dalam hatinya terdapat setitik sifat sombong. Jadi surga itu bukan tempatnya orang yang sombong. Paham nih? Ini buat bahan renungan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wal gululi, pengkhianat, mengambil haknya yang bukan haknya. Apa itu namanya? Korupsi. Ulul juga, kalau di desa-desa itu mengambil rumput bukan miliknya, itu termasuk gulul. Diperingatkan oleh Kanjeng Nabi, la tahullu, jangan kita berbuat gulul, berkhianat. Fa innal gulula narun wa arun, sesungguhnya gulul ini akan menggiring kita kepada narun, neraka. Hidupnya seperti neraka, berarti tidak akan pernah bahagia, sengsara pasti nih. Kalau ngambil haknya orang lain tanpa dibenarkan oleh syariat, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Senang iya, tapi nggak pernah bahagia, nggak akan pernah tenang hidupnya. Wa arun, dan hina. Di dunia hina, pakaian oranye, cengengesan, senyum, melambaikan tangan. Oh no, koyok ngomong gitu, bangga. Hina li ashabi, bagi pelaku gulul akan dihinakan oleh Allah di dunia wal akhir, di dunia maupun kelak di akhirat. Terus yang ketiga, ini yang harus saya tekankan, wadaini, harus terhindar dari hutang. Jadi kalau jenengan ingin dimasukkan surga oleh Allah, yang nomor 3, harus hutangnya dilunasi. Karena apa? Kalau hutangnya tidak dilunasi, nafsul mukmini mu'allaqatun bidaini, jiwanya yang sudah meninggal terhalang dari masuk surganya Allah disebabkan karena hutangnya, gentayangan sampai dilunasi hutangnya. Nanti saya mau musyawarah sama ahlul musibah, sahibul musibah. Saya ingin tahu hutangnya sebatas mana, tanggungannya sebatas mana. Biasanya diumumkan sebelum keberangkatan mayit ke liang lahat. Saking pentingnya juga, sampai orang yang mati syahid yughfiru lis syahidi kullu dhanbi, disepuro, dimaghfirah seluruh dosanya illa daini, kecuali hutangnya. Ini orang mati syahid. Orang mati syahid di seluruh dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah kecuali satu, hutang. Penjol ya sekarang ya. Apalagi hati-hati sekarang hutang online gitu. Kalau niatnya udah dari awal sudah nggak ingin bayar, itu haram. Laras. Apalagi ini, apalagi kebanyakan ya,
di desa saya, niat dari awal ngutang kepada tetangganya nggak bayar. Wakil dia. Niatnya sudah nggak bayar. Berarti hartanya itu haram sudah. Haram. Hartanya nih gua haram karena niatnya sudah nggak bayar. Ada juga hutang bank. Dari awal karena dapat kur. Ini hati-hati yang dapat kur ini. BPKB-nya BIT harganya 8 juta dapat 25 juta. Niatnya nggak bayar, haram nih. Nggih paham nggih? Hati-hati. Jiwanya terhalang dari masuk surganya Allah disebabkan karena hutang, sampai orang mati syahid pun mati syahid mati dalam menegakkan agamanya Allah. Kalau dia masih punya hutang, terhalang dari masuk surga. Paham nggih? Sampai Kanjeng Nabi Muhammad niku bersumpah, wallahi nafsi biyadih. Kalau Kanjeng Nabi sudah menegaskan seperti itu, sangat penting pol hutang ini. Wallahi nafsi biyadih, law anna rajulun qutila fi sabilillah. Gitu. Demi yang menggenggam jiwaku, itu daunnya Kanjeng Nabi. Seandainya ada seorang laki-laki mati di jalannya Allah, mati syahid, tsumma uhiyah, kemudian dia dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, tsumma qutilah, kemudian dia wafat lagi, mati lagi dalam keadaan syahid lagi, tsumma uhiyah, dibangkitkan lagi, tsumma qutilah, mati syahid lagi, wa alaihi dain, namun dia masih punya tanggungan hutang, ma dakhalal jannah hatta yuqta'an hudain, gak layak masuk surganya Allah sampai hutangnya dilunasi. Gitu. Kalau jenengan punya orang tua misalkan sudah meninggal dunia, yang terpenting ditanyakan hutang piutangnya. Gitu. Jangan sampai nanti dibagi-bagi warisannya hutangnya nggak terbayarkan. Sekarang banyak anak-anak milenial sekarang ini memperebutkan harta warisan orang tua. Kebalik sekarang. Kewajiban seorang anak itu berebut bagaimana merawat orang tua, membahagiakan orang tua. Sekarang itu kebalik sekarang. Berebut sampai bermusuhan antar saudara karena berebut harta warisan dari orang tua. Untuk ngeramut orang tuanya sekarang aduh gak ono sing memberi nasihat. Salahnya siapa? Salahnya orang tuanya. Kenapa? Tidak dipondok, tidak disekolahkan. Banyak yang dikejar sekarang itu privat matematika, kita privat ininya fisika, bahasa Inggris, nggak dipondokkan. Nanti yang nyesel orang tua. Memang betul al jannatu tahta aqdamil ummahat, terutama ibu. Mas Dita ini kan masih punya ibu, masih punya ibu, masih peluang besar untuk dapat ridhonya ibu. Kalau ridhonya ibu sama halnya dengan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah meridhoi, pasti masuk surga. Namun dari hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat ini, bahwa surga berada di telapak kaki ibu, syaratnya ibu itu harus mensurgakan anak-anaknya, diberi nama yang baik, dimasukkan pondok, dicarikan ibu yang soleha. Nih, bapak-bapak nih loh, ibu-ibunya pun soleha tak? Oh, jawab di dalam. Nggih. Kalau belum ini, setuju? Dia ya bukan nambah lagi, mana istrinya dijadikan istri yang soleha, ikutkan majelis taklim. Saya sekarang buka program untuk lansia.
usia umur 55 ke atas untuk menghafal Quran. Kemarin subuh saya pengajian di Masjid As-Salam Libu. Terus saya bilang, saya buka program jawabannya janda, karena banyak jandanya sekarang. Jadi kalau kita kembali lagi nih, masa janda terus. Kalau kita pingin dijamin masuk surga oleh Allah, kita harus terhindar dari tiga hal. Yang pertama dari sifat sombong, yang kedua dari sifat pengkhianat, yang ketiga dari sifat penghutang. Dijauhkan, semoga kita dijauhkan. Kadang temen minggu ngasih pinjaman uang itu bukan karena kebanyakan uang, bukan, karena karena kasihan. Setelah dikasih uang malah menghilang. Untung menghilang, kadang dimusuhin. Ya betul makanya nggak usah ngasih utang nggak usah ngasih utang pun. Kalau mau bantu mawon. Saya mau menghutang, buat apa? Modal piro? 6 juta, kasih 10 juta kalau jenengan punya. Laras Jadi ini sebagai bahan renungan buat kita, sebagai ibroh muhasabah diri. Dengan meninggalnya Mas Dita ini, kita semua tinggal nunggu giliran. Gak usah sampai ada jiwa-jiwa sombong yang pangkatnya tinggi jadi pejabat. Jangan sampai membuat yang bawah menderita. Yang punya harta banyak hutangi para tetangga, kalau hutangi pun dibantu mawon, disedekoi. Amin. Semoga kita dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak cucu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari sifat sombong, terhindar dari sifat hulul pengkhianat, dan terhindar dari hutang. Berarti kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang kaya, terutama kaya hatinya, kaya harta juga kaya hati. Karena hakikatnya kaya, gimana? Hakikatnya kaya? Laisal gina an kasratil ardi walakinnal gina ginan nafsi. Yang dikatakan kaya bukan hanya kaya banyak hartanya, namun yang dikatakan orang yang kaya yang juga kaya hatinya. Semoga jadi bahan renungan, tafakur buat kita, karena satu saat bertafakur khairun min ibadati sanatin. Satu saat, satu detik kita bertafakur, bener kata Gus Imam, kata Gusnya tadi itu habis tahlil itu bener ya. Gak boleh takabur, gak boleh sombong, gak boleh berkhianat. Wakil sekarang jadi pengkhianat, kawan jadi lawan, tambah tua nih. Yang tiga, hutang. Pokoknya kalau niat hutang, gak niat dari awal untuk menyaur, itu hutangnya, hartanya haram, uangnya haram. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim wa ja'alna wajha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil mithal falakal hamdu wal minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar
rahimin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Allahumma innaka aminun min kulli syai' wa kullu syai'in khaifun minka wa bi amnika aminna mimma akhafu wahdar ulquf bina fi umurina kulliha kama tuhibbu wa rabbina fid dunyana wa akhiratina usturna bisidrikal jamil satarka wa ala dhalika wa la 'ainun taraika wa la yadun tasir ilaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwi indal hisab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bijirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampaikan terima kasih pada Kiai Mas Fatihah.